videoku ku tampilkan. Haleluya, nggak kelihatan. Kok jelek? Ya, sebentar, ini lagi ku piltik biar muncul. Tapi kok terbalik itu gambarnya Pak Pendeta, dibalikkan aja lagi. Apa saya ini? Yang ngurusin saya. Oh. Apanya terbalik? Coba. Dibalikkan aja. Itu handphone apa laptop? Handphone. Ah, kalau Gimana? dibalikkan aja. Dibalikin. Nggak bisa. Jadi berdiri. Oh ya. Kok balik? Enggak, mas aku di landscape kan. Ah, itu dia. Ini. Ya. Jelek dong kalau begini. Ya, Bapak agak ke tengah dikit. Ah, nggak mungkin lah saya nontonnya gini tadi. Bukan, nggak bagusan begini. Enggak lah. Jadi saya melihat Bapak harus gini. Enggak, biasanya bisa, yang saya lihat-lihat biasanya bisa yang begini. Samping begini. Enggak lah, bagus gini. Itu kan aku melihatnya jadi gini. Bukan maksudnya. Atau laptopku kubalikan gini. Ha, baru dapat. Biasanya aku manggil apa, Le ya? Bebas lah. Biasanya Le, biasanya pakai begini. Ya, terserah Bapak lah. Oh, nggak bisa? Aku kirim sama Bapak bentuknya ya, ini dia bentuknya. Coba, biasanya begini orang. Inilah, ini gambar Bapak. Nggak bisa yang model begini. Coba lihat, itulah tampilannya gini. Loh. Sama kamu udah bisa waktu itu kan? Kayak tadi aja Pak, berdiri itu aja udah. Kita harus pegang terus, capek. Enggak lah, kan ada apanya itu. Apa holdernya itu. Taruh aja Pak. Oh. Kan bisa dijepit itu besar kecil. Bapak belum punya tripodnya. Ada. Nah, apa? Enggak, biasanya saya lihat yang begini. Biar Bapak masukin YouTube-nya. Karena kan kita bicara dua ini Pak, jadi layarnya nanti dibagi dua. Layarnya dibagi dua? Iya, Bapak sebelah kiri, saya sebelah kanan atau terbalik. Enggak, kemarin ini saya tes sama ini anak saya, dia bisa berbarengan sebelah kiri sebelah kanan. Iya, nanti begitu kita selesai bicara ini, hasilnya nanti kiri kanan, Bapak sebelah kiri, aku sebelah kanan. Layarnya dibagi dua langsung. Oh begitu. Iya, pertama gini aja. Jadi saya puas melihat Bapak, Bapak puas melihat saya. Kalau langsung dibagi dua nggak puas. Nanti kalau bisa Bapak melangkah juga ke StreamYard, Pak. StreamYard. Nah, gimana ini? Ada apa asisten saya? Stream bisa? StreamYard nanti tuh Pak. Kalau itu enak kita. Jadi kita bisa menunjukkan Alkitabnya, kita bisa menunjukkan dialog begini berdua. Kemarin sudah saya peragakan di channel saya, dah ada itu. Oh, enggak, karena saya lihat Bapak itu ya bicara sama yang lain itu kan bisa berdampingan. Kok kita Kenapa Pak? Iya itu kan karena kami sudah selesai bicara, maka dibukalah sama si Skype ini bagi dua layarnya. Pastor udah jadinya. Ya, kalau pertama kami diskusi ya begini bicaranya. Itu sudah saya kasih, nanti pakai StreamYard namanya Pak. Ada software namanya StreamYard. Kalau itu enak Pak, langsung live. Oh iya. Ini kita bicara berapa lama ini? Kita bebas aja Pak. Kita mau ngapain memangnya? Kita mau bicara apa ini kira-kira Pak? Bebas bicara. Ya kita mau ngapain dulu nih? Ayo.
bukan begini. Dalam pemahaman kan bisa saja ada perbedaan. Oh, nah sebentar Pak. Nah, Sekarang Bapak kan sudah rekod ini. ya. Jadi karena sudah direkod, kalau bisa bicara kita diatur. Jangan nanti kita kira belum direkod, kita bilang entah apa kan lucu. Oh, jangan salah ngomong. Iya, jangan salah. Oh iya, ngomong, direkod. Oke, silakan. Gimana Pak? Jadi begini, Bapak pernah mengatakan di salah satu channel Bapak ini ya bahwa Yudas itu masuk surga. Alasannya bagaimana itu? Kita ini bukan tukar pikiran, nambah wawasan saja. Berarti Bapak lah orang ke-8 yang bertanya hal itu. Sebenarnya sudah banyak yang nanya Pak. Pendeta kemarin ada Napi Tupulu dari Jambi, pendeta juga dia sudah bertanya. Jadi saya bilang yang mempercepat proses begini. Saya kan sudah sering menjawab nih, tapi videonya nggak saya upload karena saya menjaga perasaan ya. Tapi kalau Bapak nanti minta diupload silakan. Nah, saya lebih bagus bertanya sama Bapak, kira-kira apa yang membuat Bapak tidak setuju si Yudas masuk surga? Nah, kan itu. Sekarang saya bertanya, ya balik bertaruh. Memang ada istilah. Ya, maksudnya saya bertanya dulu pemahaman Bapak seperti apa, karena boleh dikatakan 80% bahkan hampir 99% tidak sependapat dengan Bapak yang saya pahami. Coba Bapak ceritakan gitu. Ya nggak masalah Pak. Dan saya kan sudah sering bicara di YouTube itu bahwa saya argumennya hanya ada dua. Yang pertama bahwa Yudas itu dipilih langsung oleh Yesus untuk peran pengkhianat dan iblis pertama. Yang kedua, Yesus sendiri yang berkatakan, engkau dan saya akan duduk di atas tata kerajaan surga di Lukas 22 ayat 30 itu kan. Kalau yang tadi itu Yohanes 6 ayat 64 dan 70. Setelah itu yang ketiga, Yesus kan sudah mengampuni Yudas. Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tiga itu aja Pak. Saya tulis. Ayat, tunggu aku ambil minum. Yang Bapak kata. Ntar kita bikin. Itu tuh. Oh, silakan. Ya, yang Bapak pertama, biar saya jawab pertama. Bapak pertama alasannya apa, Pak? Alasannya karena Yudas itu dipilih langsung oleh Yesus. Pak, oke. Yohanes 6 ayat 64 dan 70. Iya, oke Pak. Oke, karena dipilih yang langsung kedua, ya. Enggak, satu Pak, satu-satu saya jawab. Oke, silakan. Nah, waktu Yesus memilih itu kan dia bukan pilih Yudas secara pribadi langsung. Dia pilih bersama-sama 12 orang. Enggak, Pak. Karena Yesus memilih pribadi-pribadi. Contohnya, murid yang pertama diangkat adalah 2 orang, itu murid Yohanes. Ketika Yesus lewat pagi hari, Yohanes bilang, inilah orangnya. Nah, itu murid pertama. Jadi satu-satu dipilih Yesus. Ya, bukan itu maksud saya. Maksud saya waktu dia katakan nanti kalian memerintah bersama saya di kerajaan, itu dia mengucapkan nubuatan bersama-sama waktu itu. Bukan Yudas sendiri. Betul, makanya dibilang Yesus, kalian akan duduk bersamaku di Lukas 22 ayat 30 itu di atas tahta kerajaan sorga untuk menghakimi 12 murid. Iya, waktu itu Yudas belum mengkhianat kan? Waktu itu Yudas sudah menjual, tetapi belum menyerahkan. Maksudnya? Yudas sudah menjual Yesus, tetapi belum menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi dan Farisi itu. Oke. Nah, terus alasan Bapak yang kedua apa? Alasanku yang kedua,
Yudas mati bunuh diri lebih dahulu, Nah, dosanya banyak, mati bunuh diri. dosanya banyak. Ya. Kemudian Yesus mengampuni. Oh ya, jadi begini. Saya mau tahu dulu Bapak ini pemikirannya dari, maaf ya, Bapak ini dari Katolik atau dari mana? Saya murid Yesus saja, Pak. Bukan, biar kita paham. Jadi kita nggak perlu. Makanya saya sekarang ini murid Yesus, tidak mau Jadi saya ini, dikatakan Katolik, Protestan, karismatik, Pentakosta. bukan. Karena kalau di Katolik, Pak, orang yang sudah mati masih bisa didoakan. Sama dengan di Islam. Makanya saya perlu tahu, bukan masalah membedakan. Jadi itu gini. diambil dari Yohanes 11, Pak. Yohanes 11, coba Bapak baca, di mana Lazarus sudah mati 4 hari, orang keluarganya masih mendoakan Lazarus. Oh, itu doakan bukan masuk surga. Kalau itu doakan biar nggak ada di situ, doakan dosanya diampuni. Artinya Pak, kebangkitan itu karena dia tidak berdosa. Gimana sih? Kematian karena dia berdosa, dibangkitkan karena Yesus mengampuni dosa Lazarus. Hai Lazarus, keluarlah engkau. Ya, jadi begini, oke. Saya nggak mau memperdebatkan. Ya. Tetapi yang saya pahami, ya, orang yang mati kita nggak doakan lagi sekarang nih. Iya. Orang yang mati kita tidak bisa. 4 hari bisa. Bisa. Ya, oke. 4 hari bisa karena Lazarus. Saya bukan mengada-ngada nih, Pak. Ada masalah itu. Ya, 4 hari, 4 malam kita bisa berdoa kepada orang yang sudah mati. Kita meniru Lazarus. Oke. Ya udah. Sudah. Oke. 4 hari. Oke. Terus alasan yang ketiga, Pak. Saya nggak ada itu terserah. Itu kan pendapat Bapak, terserah. Kan alasan ketiga. Kan sudah 3, Pak. 2, baru kedua. Yang pertama, Tuhan yang memilih si Yudas. Ya. Yang kedua, Tuhan sudah menjanjikan tahta bagi mereka di surga. Yang ketiga, Yesus mengampuni Yudas. Ya, alasannya Bapak pakai Lazarus yang sudah mati 4 hari, masih didoakan selama 4 hari, betul kan? Dan Yesus membangkitkan orang mati. Ya, oke. Yudas sekarang kita cari fenomenal baru, problem baru lah, misalnya. Oke, ini ada seorang hamba Tuhan. Ya. Oke. Tentu selama dia melayani kurang lebih 15 tahun, tentu pasti kita yakin dia dipilih Tuhan, betul nggak? Enggak. Nah, terus dari mana Bapak tahu? Saya ulang lagi ya, Pak. Ada orang melayani. Ya. Kalau dia melayani, tentunya ini dalam konteks dia kita lihat sungguh-sungguh pelayanan. Ya. Terus orang ini dalam pandangan umum kan dipilih Tuhan. Dalam pandangan umum. Iya, pandangan umum dipilih Tuhan. Ya, oke. Terus dia sebelum dia meninggal, kurang lebih misalnya taruhlah beberapa bulan atau beberapa minggu dia hidupnya di dalam dosa atau mengkhianati Yesus lah. Udah meninggalkan. Ya, meninggalkan Yesus. Nah, itu kurang lebih kan hampir sama dengan Yudas. Cuma ini tidak tercatat di dalam Alkitab. Nah, menurut pendapat Bapak bagaimana? Ke neraka itu, Pak. Langsung ke neraka itu. Nah, apa bedanya dengan Yudas tadi, Pak? Bedanya dengan Yudas, Yudas menjalankan misi keselamatan.
Sementara pendeta tadi tidak menjalankan misi keselamatan, tetapi menjalankan nafsu birahi diri sendiri. Oke. Beda. Jadi, Nah, yang kedua, Yudas mati duluan, diampuni Yesus, sehingga Yudas tidak berdosa lagi. Sementara pendeta tadi, dia berbuat dosa, dibaptis, dosanya dihapuskan, kemudian dia berbuat dosa lagi, dan dia mati. Tak ada yang mengampuni. Yudas beruntung karena Yesus mengampuni langsung. Sementara pendeta tadi tidak diampuni Yesus, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau di Lukas 22 ayat 3 itu iblis yang masuk ke Yudas. Betul. Artinya Yudas tidak tahu apa yang dia perbuat. Artinya ucapan Yesus, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, sah. Jadi Bapak menggabungkan, maksudnya ucapan Yesus di atas Golgota itu berlaku bagi Yudas. Berlaku bagi semua orang yang terlibat di dalam misi keselamatan tersebut, Pak. Termasuk Petrus. Dosa yang paling besar di situ sebenarnya Petrus, Pak. Karena Petrus menyangkal Yesus. Maka di Matius 10 ayat 33 dengan jelas Yesus mengatakan, ini sebelum kejadian loh. Siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Petrus menyangkal Yesus, maka Petrus sudah disangkal Yesus di depan Bapaknya. Jadi begini. Petrus dia masih ada waktu dia hidup. Kenapa, Pak? Kalau Petrus dia masih punya waktu untuk hidup dan melayani lagi dan sampai dia mati tersalib, minta disalib dibalik. Artinya tentu beda dengan peristiwa si Yudas, nggak bisa dikaitkan ke Petrus. Petrus tidak ada bertobat, Pak. Kenapa nggak bertobat? Ya buka ayatnya, jangan ditambah-tambahi kitab suci. Dia tidak bertobat. Dia hanya menyesal. Sama dengan Yudas, menyesal, sama-sama menyesal. Setelah ayam berkokok, iya, dia sadar itu. Iya, dia melakukan perbuatan itu dengan sadar. Petrus adalah cerminan orang yang mau melawan nubuatan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Itu nubuatan loh, Pak, karena belum terjadi. Petrus mau melawan itu, maka Petrus nyisip-nyisip dia. Sebentar, Pak. Petrus nyisip-nyisip, tidak ikut sama Yesus. Tujuannya adalah biar firman Tuhan itu tidak tergenapi sama Petrus. Tetapi faktanya apa? Orang ada yang lihat, ini tadi sama Yesus kayaknya. Oh tidak, aku tidak ikut dia katanya. Itu dosa terbesar Petrus. Tetapi dia kan terakhirnya, dia katakan tidak layak. Saya mati harus disalib. Saya minta disalib terbalik sebagai tanda saya menyesal. Karena dia sudah, setelah peristiwa itu dia melayani lagi, menginjili lagi. Betul. Bahkan dia ikut di antara 120 rasul. Ya. Kenapa dia bisa ikut di situ? Karena Yesus sudah mengampuni. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Termasuklah Petrus dalamnya. Kenapa, Pak? Maksud saya, kenapa Bapak kaitkan Petrus dengan Yudas? Itu satu kisah yang berbeda. Itu adalah 2 kisah yang sama, Pak. Yudas sejak semula dinubuatkan Yesus, sejak dari Matius 10 ayat 4 dia sudah dibilang jadi iblis. Sejak Yohanes 6 ayat 60 dan 74 dia sudah dibilang jadi iblis. Dan dia tidak sedetik pun ingin membatalkan firman Tuhan tersebut. Dia tidak sedetik pun. Maka dibuat Yesuslah sebentar, Pak. Maka dibuat Yesuslah contoh kedua. Contoh kedua itu adalah Petrus. Petrus ini dinubuatkan juga akan menyangkal Yesus. Tetapi Petrus berusaha melawan. Yudas tak melawan, Petrus melawan. Ya. Jadi kita karena sesama kita
sudah banyak tahu Alkitab, nggak usah buka satu-satu, kita sulit. Jadi yang jelas Yudas itu waktu itu di perjamuan malam sempat ditegur Yesus. Ya. Nah, orang yang mencelupkan inilah nanti yang akan mengkhianatiku. Ya. Ya, yang mengkhianati, menyerahkan. Artinya Yesus sudah tegur Yudas. Nah, di situ Pak, di situ artinya Yesus bernubuat lagi. Yudas tetap tidak melawan, tetap dia setia, tidak lari. Itulah kehebatan Yudas, kesetiaan Yudas terhadap peristiwa atau karya keselamatan itu. Andai kata dibilang seperti itu, kalau saya Pak lari, saya Pak nggak mau. Nah, sebentar Pak. Yang perlu kita garis bawahi satu Pak. Di dalam dunia ini hanya Yesus yang bisa melihat iblis. Maka ketika iblis datang masuk ke dalam Yudas, Yesus tidak mengusir. Tapi Yesus mengatakan, biarkan masuk, lakukanlah Yudas apa yang kamu kerjakan. Silakan. Tetapi andai kata Yesus mau, hei iblis, nyala engkau dari Yudas. Selesai. Tetapi Yesus tidak melakukan itu karena harus terjadi, kata Yesus. Oke, saya bertanya kepada Bapak. Seandainya Yudas tidak ada, apakah Yesus juga harus mati disalib? Harus, karena itu sudah ketetapan. Karena itu sudah ketetapan dari zaman Nabi Yesaya bahwa dia akan disesa, dipermalukan, dihina dan disalibkan di atas tiang itu kan. Nah, maka Yesus tetap harus mati. Kita tidak bisa memutar balik semua nubuatan itu atau firman itu. Itulah sebabnya yang ditugaskan mencari ini kan ibarat drama ibaratnya Pak. Yang mencari aktor-aktornya Yesus langsung. Yohanes 6 ayat 64. Aku yang memilih kamu langsung. Dan salah satu di antara kamu adalah iblis. Ya. Jadi begini Pak, kalau begitu pendapat Bapak, berarti tanpa Yudas pun Yesus mati di kayu salib. Karena Yesus memilih, artinya tidak bisa lagi lari dari rel itu Pak. Yohanes 6 ayat 64 mengatakan, aku yang memilih kamu. Nah, salah satu di antara kamu adalah iblis. Andai kata saya jadi Yudas Pak, begitu ditetapkan jadi iblis, saya akan lari Pak. Lari meninggalkan Yesus. Tidak mau aku. Masa aku kau tuduh-tuduh iblis? Tidak mau. Ya kan? Tapi Yudas orang setia Pak. Orang nggak tahu apa-apa dia dalam kasus ini. Dia bilangnya, ya Tuhan, ikut dia terus. Iya. Saya udah pernah baca buku itu Pak. Udah. Saya hanya ingin tahu aja. Ya. Jadi ya nggak ada masalah pemikiran Bapak begitu. Karena itu nggak berkaitan dengan keselamatan kita. Nggak ada kaitannya. Tapi nggak ada. Bapak mau Yudas mau bilang masuk surga, nggak masuk surga, itu tidak ada kaitan ke kita gitu. Kaitan kita. Kalau ke kita bagian kita lah. Dia berpengaruh. Dia berpengaruh terhadap 12. Sebentar Pak. Dia berpengaruh terhadap 12 suku Israel. Karena dia nanti hakim di sana. Kalau ke kita enggak. Karena kita hanya kasih karunia. Maksud saya, kenapa saya tidak begitu serius menanggapi Bapak? Karena saya tidak mau pemahaman Bapak itu dengan pemahaman yang saya punya itu kita jadi jadi renggang hubungan karena tidak berkaitan tidak berkaitan dengan fondasi iman. Maksud saya begitu. Oh, kalau jadi saya Bapak tidak pernah gara-gara beda pendapat jadi renggang, nggak mau. Bukan. Maksud saya gini, Bapak kan Yudas masuk surga. Betul kan? Padahal Bapak pun belum pernah ke surga ngelihat Yudas kan? Ya, kita kan melihatnya dari kitab suci, Pak. Gimana sih? Saya pun kitab suci pun tidak mengatakan dia ke neraka juga, tapi kitab suci mengatakan bahwa iblis masuk kepadanya dan di Kisah Rasul dia mati gantung diri. Gantung diri terbelah perutnya.
Nah, jadi menurut Bapak kalau orang gantung diri atau bunuh diri itu kira-kira masuk surga nggak? Saya dengan tegas mengatakan siapapun bunuh diri itu ke neraka. Apalagi loh, tunggu dulu Pak. Apalagi orang sekarang, orang zaman sekarang, kalau bunuh diri itu langsung ke neraka. Kenapa dia ke neraka? Karena Yesus tidak mengampuni dia. Bedakan dengan Yudas yang Yesus mengampuni dia sebelum Yudas mati. Sebelum Yesus mati. Kalau sekarang, siapa yang mau mengampuni orang bunuh diri? Tak ada. Ke neraka langsung. Sementara Yudas, dia mati dulu, baru Yesus mengampuni. Beda Pak. Iya. Jadi begini Pak. Ya. Kalau Bapak berpendapat begitu, kan ada dua penjahat sebelah kiri dan kanan. Ya. Yang kiri itu kan juga diampuni Yesus, karena ampunilah mereka Bapak, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya untuk semua orang dong. Mereka tidak terlibat dalam hal itu Pak. Mereka berdua tidak terlibat. Karena dibuat situ, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ditujukan kepada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa penyalipan. Sementara orang yang di kiri kanan itu tidak ada hubungan sama sekali. Mereka itu memang benar-benar penjahat yang memang harus dihukum. Itulah sebabnya orang yang di sebelah kanan mengatakan kita ini penjahat yang memang harus dihukum. Itu bedanya Pak. Orang Kristen kadang tidak mengerti tanda-tanda yang diberi Yesus. Sudah jelas orang itu kan dia jelas bilang kita tidak ada hubungan. Kira-kira begitulah. Kita ini memang harus dihukum karena kita adalah penjahat. Kan itu bilangnya. Maka yang satu itu mengatakan, Yesus, ingatlah ketika engkau datang nanti sama aku ketika engkau datang sebagai Raja Surgawi. Nah, dia diampuni Yesus bukan karena tidak tahu apa yang mereka perbuat, tetapi karena dia mengaku dosa. Kan dia mengaku dosa. Kita layak untuk dihukum. Nah, di dalam Injil dikatakan siapa yang mengaku dosa maka Tuhan setia dan mengampuni. Yang kedua, dia mengaku Yesus itu adalah Raja Surgawi. Percaya dia imannya. Jadi, Pak, pengkhianat itu masuk surga nggak? Pengkhianat apa dulu Pak? Kalau pengkhianat di dalam Yudas berkhianat bukan atas kehendaknya sendiri. Tetapi Yesus yang mengizinkan. Di depan Yesus iblis masuk. Yesus izinkan iblis itu masuk. Padahal di kisah lain Yesus mengusir iblis. Enyalah engkau iblis di Matius 4. Tapi tidak dilakukan Yesus. Kenapa Yesus sudah mengatakan harus terjadi? Oke. Jadi saya kasih sebuah perumpamaan Pak. Karena Kak Yesus kalau tidak ada Maria tetap lahir nggak ke bumi? Begini Pak, Kejadian 3 menjelaskan bahwa anak darah perawan ini, anak perempuan ini akan meremukkan tumitmu. Tidak usah Maria, tidak usah hantu belau. Yang penting perempuan perawan. Maria sudah dipilih. Tidak bisa kita melawan lagi. Tuhan memilih sudah. Berarti kalau tidak ada Yudas pun, Yesus harus mati di kayu salib. Harusnya. Tetapi Yesus mengatakan, aku sendiri yang memilih kamu. Artinya kita tidak bisa menentang hal itu. Karena Yesus sudah menetapkan. Aktor-aktornya siapa? Kamu salah satunya iblis katanya. Misalnya gini Pak, sebentar. Ada seorang sutradara. Dia memilih aktor-aktornya ini. Katakanlah Bapak misalnya pemain. Mana bisa Bapak larang sutradara? Pak ini kok dipilih? Tidak, sudah saya pilih dia katanya. Aktornya sudah dipilih. Bahkan yang punya perusahaan pun tidak bisa menaikkan sutradara. Nah, itulah. Jadi Pak, ayat di Alkitab tidak ada yang mengatakan kau kupilih untuk mengkhianati aku supaya aku disalib. Tidak ada. Ada. Matius 10 ayat 4. Bukalah. Matius 10 ayat 4. Silakan. Matius 10 ayat 4 ya. Tetapi tidak dikatakan disalib ya. Mengkhianat. Iya, tapi dipilih bukan mengkhianat. Ada. Matius 10 ayat 4. Silakan Pak. Oke.
Kok ini keluar nih? Coba bacakan. Matius 10. Udah dapat. 10 ayat 4 nggak ada, Pak. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tidak dipilih Yesus. Aku pilih kau, akan suatu saat mengkhianati aku. Tidak dikatakan demikian. Baca dulu, Pak. Baca. Gimana sih isi ayat? Apa isinya? Matius 10 kan? Ya, ayat 4. Ya, Simon orang Zelot Nah, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. sudah. Artinya Yudas sudah ditetapkan berkhianat. Nah, kelanjutan ayat itu adalah Yohanes 10 ayat 64. Yohanes 6 ayat 64. Silakan dibaca. Yohanes 6 ayat 64. Oke. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya. Ya. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu. Sebentar, ada orang. Sebentar ya. Ngapain? Enggak ke samping. Itu dokter. Sebentar ya. Mau pipis dia katanya, kok ke sini mau pipis. Salah. Menit. Sampai 45 Salah menit. tempat dia. Jadi Pak, di sini dikatakan, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Artinya Yesus memberikan peringatan. Sebab Yesus tahu, karena Yesus Allah Maha tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa. Oke lah, itu tidak. Ya. Jadi saya jelaskan, Pak. Konteks ayat itu berbicara, sebentar Pak. Konteks ayat itu berbicara kepada 70 murid Yesus yang mengundurkan diri, bukan kepada Yudas. Kepada Yudas ayat 70. Itu Yesus mau menunjukkan bahwa inilah contoh orang yang lari daripada perannya. Yang di ayat 70, inilah contoh orang yang tidak mau lari dari perannya. Jadi itulah hebatnya ditunjukkan ayat ke-64 itu bagi orang-orang yang lari dari perannya. Tapi ayat 70, ayat 70, Yesus berkata kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, dijelaskan 12. Sementara yang ayat 64 itu untuk 70 murid, maka mereka mengundurkan diri karena tidak kuat. Nah, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dia yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua belas murid itu. Itulah kesetiaan Yudas terhadap peristiwa ini. Sementara 70 murid tak setia, lari tak tahan. Jadi gini Pak, jawab Yesus kepada mereka, bukan aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Artinya Yesus sudah peringatkan. Harusnya Yudas bertobat, tidak lakukan itu. Yudas tidak tahu, kan tidak disebut nama di situ waktu itu. Tidak disebut nama. Iya. Nama itu ditulis. Sebentar Pak ya. Setelah kejadian itu maka ditulislah di situ oleh Yohanes. Dia seorang di antara kedua yang dimaksudnya ialah Yudas. Yang menulis ini siapa? Itu kan Yohanes, murid Yesus. Yudas tidak tahu saat itu Pak. 12 murid pun tidak tahu. Oke. Tidak tahu. Pak. Jadi banyak pemahaman yang lucu ya. Begini, salah satu contoh begini Pak. Dia tidak bisa membedakan ya, segala sesuatu yang jahat itu bukan dari Tuhan. Sesuatu yang baik bisa dari Tuhan, bisa juga karena moral ya. Bisa juga dari Tuhan, bisa juga karena moral. Orang ateis juga ada baik. Jadi begini, contoh. Ini saya kasih contoh Pak ya. Waktu saya bersaksi ya, saya katakan saya dulu
Islam, terus sempat nakal gini di penjara. Nah, 6 kali saya masuk penjara, saya mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus secara pribadi, saya terima Yesus, bla 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 bla. Saya jadi pendeta, sekolah Alkitab, sekolah teologi, jadi pendeta dan seterusnya. Sekarang menggembalakan jemaat. Terus dia bilang begini, itu luar biasa rencana Tuhan, katanya. Kata pendeta ini, luar biasa rencana Tuhan sama Bapak, supaya Bapak itu bisa bersaksi kepada orang-orang nakal. Jadi Bapak diizinkan Tuhan dulu buat jahat merampok. Oh salah, saya bukan diizinkan Tuhan. Saya bilang, saya tidak diizinkan Tuhan, tetapi saya mungkin mengeraskan hati. Waktu itu saya tidak kenal Tuhan, karena saya memang Muslim. Saya mengeraskan hati, saya tidak kenal Tuhan. Jadi saya berbuat ya sesuka saya. Bukan itu seizin Tuhan, bukan itu rencana Tuhan, tapi itu kemauan saya, karena saya tidak taat sama Tuhan. Saya mengikuti iblis. Artinya ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Nah, kalau ini kan tidak. Memang si Yudas dipilih Tuhan. Beda dengan kita. Kita sekarang Yesus tidak ada di depan mata kita. Kita hanya mengaku-ngaku dipilih Tuhan, ditunjuk Tuhan. Begini bukan. Kalau Yudas langsung dipilih. Itu bedanya, Pak. Bedakan antara langsung dengan yang sekarang adalah asumsi semuanya. Sekarang Bapak coba tunjukkan Yudas yang langsung dipilih pribadi. Lah, tadi kan sudah. Ayat Yohanes 6:70. Ini bukan dikatakan Yudas, Pak. Di antara kamu. Loh, bukan itu. Kan dibilang, saya yang memilih kamu langsung. Kan dibilang. Gimana sih? Tapi jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Artinya kan langsung Yesus memilih Yudas, segala macam. Oke. Nah, di Matius 10 ayat 4, salah satu di antara kamu adalah iblis, pengkhianat. Nah, salah satu di antara kamu adalah iblis, tidak disebut namanya, Pak. Disebut namanya, memang betul. Ini menurut saya adalah penulis yang mengapakan ini, menambah. Makanya saya bilang Yudas tidak tahu. Kan jelas jadinya. Maka pengampunan itu Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Kan jelas dia nggak tahu. Dia tidak mau lari. Dia tetap ikut. Nah, gini Pak. Sebentar, maksud saya gini. Misalnya saya mencari murid nih. Saya ambil murid 12 orang. Salah satu di antara kalian nanti adalah pembunuh. Pasti semua ini bubar, Mbak. Itulah contohnya Yohanes 6 ayat 64. Dibilang Yesus sama 70 orang ini, orang tuh lari tak sanggup. Sama ini, enggak lah, aku enggak, udah lari orang ini. Tetapi yang 12 orang Pak, sekarang gantian saya yang menjabarkan ayat ini. Tadi udah saya izinkan Bapak bicara leluasa menjabarkan ayat ini ya. Jadi jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Maksudnya bukan hanya Yudas, 12 orang. Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Seorang di antara kamu adalah iblis, tidak disebut namanya. Itu dalam pandangan saya, Yesus memperingatkan muridnya bahwa ada di antara kalian yang mengkhianat. Seandainya muridnya tadi sadar tidak mengkhianat, Yesus saya yakin tetap mati di atas Golgota, Pak. Nah, Bapak bacalah ayat 64. Yesus mengatakan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Ini kan menyerahkan dia, artinya kan Yudas. Tetapi 70 murid, sebentar Pak. Tetapi 70 murid itu karena dibilang-bilang gitu lari. Ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Hanya karena perkataan anak pelapar itu, siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Misalnya kita ini ada 70 orang misalnya. Aku mengatakanlah sama murid-muridku, di antara kalian nanti ada seorang pembunuh. Takut orang itu lari semua, tinggallah 12. Itulah itu Pak. Jadi ayat itu, itulah hebatnya Bible. Di ayat 64 sampai 65-66 dijelaskan
bahwa karena ucapan Yesus itu banyak yang mengundurkan diri. Di ayat 70 tinggal 12. Maka Yesus mengatakan, aku yang milik kamu. Dan di ayat 65 jelas dikatakan, lalu sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Oke. Artinya Yudas pun dikaruniai Bapa sehingga Yudas bisa datang kepada Yesus. Kan itu. Datang kepada Yesus dikaruniai Bapa, bukan menyalibkan Yesus dikaruniai Bapa, bukan. Dibuat di situ Pak, ayat 64, siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia? Hanya karena perkataan itu orang lari. Yudas tak lari. Ya. Dia tidak tahu. Dia ikut terus. Sampai akhir. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang setia sampai akhir. Yudas adalah orang yang setia dalam misi penyalipan ini Pak. Tidak lari dia. Yang murid yang lain lari. Penyalipan ini skenario yang memang dibuat. Sandiwara, skenario. Memang iya, karena sudah dibuatkan jauh-jauh hari zaman Nabi Yesaya. Skenarionya juga dibuat dalam Kejadian 3. Sebentar Pak, skenario itu dibuat juga dalam Kejadian 3, di mana dikatakan perempuan ini akan meremukkan anak-anak perempuannya akan meremukkan ular itu katanya. Sudah di skenario tuh Pak. Bukan itu maksud saya. Skenarionya maksudnya nanti Yudas lah yang harus menyalibkan saya. Itu yang saya maksud. Iya. Makanya Yesus ketika iblis masuk tidak melarang. Padahal iblis itu masuk di depan mata Yesus. Kalau Bapak pun kalau iblis masuk, Yesus nggak larang iblis masuk ke Bapak. Karena Yesus tidak di sampingku. Sementara Yudas, Yesus di sampingnya. Loh, kok ketawa sih? Saya tidak terpancing. Saya ini seorang pendebat, Pak. Bapak pancing yang punya saya tidak terpancing. Santai. Gimana? Oke. Iya. Bukankah Yesus Alkitab bilang tinggallah di dalam aku di dalam kamu? Memang iya. Yohanes 15. Memang iya. Memang Yudas kan tidak pernah keluar. Dia tetap di dalam Yesus. Kemana Yesus pergi ikut? Kan Bapak bilang tadi Yesus nggak ada di samping Bapak. Oh, itu beda konteks, Pak. Yang kita bicarakan sekarang real, fakta. Yang kita bicarakan kalau Bapak bilang sekarang Yesus sampingku, asumsi. Asumsi. Sama dengan Bapak bilang tadi pendeta mengatakan saya ditunjuk Yesus ini. Itu asumsi kau. Yang benar adalah Paulus didatangi Yesus. Nah, itu memang Yesus datang. Mohon dibedakan ketika aktor Yesus ada di dunia ini dengan Yesus sekarang. Gitu Pak. Ya, jadi intinya memang Yudas, tanpa Yudas Yesus tidak tersalib lah. Yudas memang sudah ditentukan untuk mengkhianati Yesus biar Yesus tersalib. Udah. Betul, Yesus sendiri yang memilih. Udah. Oke. Berarti saya sudah paham pendapat Bapak. Saya sudah paham. Itu nggak perlu diperdebatkan karena itu pendapat Bapak seperti itu. Ya. Oke? Oke, Pak. Terima kasih ya. Kita doa dulu ya. Boleh. Tuhan Yesus, terima kasih pertemuan kami hari ini. Biarlah wawasan ini orang lain sendiri yang menilai sehingga mereka bertambah wawasannya mengenal kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan diupload nggak apa-apa.